Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Rahmi Asmara. Oh ya, sebelumnya bantu dulu subscribe channel saya ya teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jika suka jangan lupa juga like, komen, dan share ya teman-teman. Ini kita jumpa lagi teman-teman di kebun mini saya. Saya mau update dan sekaligus mau ajak teman-teman semua untuk panen kacang panjang. Karena kebetulan yang baru bisa kita panen sekarang hanya kacang panjang ya teman-teman. Tapi sudah alhamdulillah ya, lumayan subur dan sudah memberikan hasil ya teman-teman. Ini panennya pun kita pilih-pilih ya teman-teman. Kita petik-petik yang besar-besarnya saja. Yang agak kecil kita tidak panen, nanti kita panen lagi kalau dia sudah besar ya teman-teman. Dan inilah hasil panennya, masih sedikit ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini panen pertama kita. Lanjut cari-cari ya teman-teman, mana tahu masih ada yang bisa kita panen. Tapi sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa kita panen ya teman-teman. Ini lumayanlah, sudah cukup buat campuran masakan nanti. Alhamdulillah. Dan ini kangkungnya ya teman-teman, alhamdulillah juga sudah tumbuh subur dan sudah lumayan besar. Sebentar lagi juga bisa kita panen ya teman-teman. Dan ini terongnya, dan inilah penampakan kebun mini saya. Ini kacangnya tinggal yang kecil-kecil ya, yang besarnya sudah kita panen. Dan ini timunnya juga sudah mulai ada putiknya ya teman-teman, masih sangat kecil dan masih ada yang masih berbentuk bunga. Dan yang paling subhanallahnya, saya sangat suka sama pokok tomat ini teman-teman, sudah tinggi dan tapi sayangnya masih berbunga. Dan ini juga ada sawi hijau dan juga ada pokok cabai. Ini nggak tahu cabai apa saja yang saya tanam kemarin teman-teman, saya lupa. Dan selesai update kebunnya, saya mau bersih-bersih dulu halaman di samping kebun. Ini benar-benar sudah kotor ya teman-teman. Ini banyak daun-daun gugur karena ini yang saya sapu ini di bawah pohon mangga. Pohon mangga yang kita panen kemarin ya teman-teman. Oh ya, sambil lanjut, tolong jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe dari kalian itu benar-benar saya syukuri, benar-benar membuat saya lebih semangat lagi untuk bikin-bikin video selanjutnya. Apalagi jika kalian like, komen, dan share, itu sudah sangat ngebantu saya banget ya teman-teman. Besar harapan saya semoga channel ini cepat berkembang dan membuahkan hasil ya teman-teman. Jadi setiap tonton jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan ini sudah bersih, tapi Pak suami masih belum selesai bersih-bersih di bagian kebun dalamnya ya teman-teman. Sekarang saya mau lanjut ke bagian dalam ya teman-teman. Ini saya mau lanjut ke cucian yang tadi sudah saya cuci ya teman-teman. Sambil bersih-bersih di luar, saya pun sambil nyuci di bagian dalamnya. Ini mau saya masukkan air. Ini tinggal putaran terakhir, tinggal masukin molto atau pewanginya aja ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita tinggalin aja ya teman-teman. Lanjut saya mau beresin, mau saya tata-tata dulu ini cucian yang sudah saya cuci kemarin sore. Dan nantinya tinggal kita cuci maksud saya teman-teman, cucian yang kotor yang lainnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sekali lagi tolong bantu subscribe-nya. Dan setiap nonton jangan di skip ya teman-teman, agar cepat memenuhi jam tayangnya. Terima kasih. Dan sekarang tinggal kita masuk ke bagian rumah, tinggal kita gantung-gantungin sutil-sutilnya aja.
Habis itu selesai kita beresin cuciannya yang tadi. Lanjut sekarang saya mau beresin juga bagian dapur ya teman-teman. Ini dapurnya masih sangat kotor, masih sangat berantakan. Karena tadi habis bikin sarapan saya tidak langsung beres-beres dapur. Karena saya fokus ke kakak Almira yang mau berangkat sekolah. Jadi saya harus bantu dia siap-siap dulu, bantu dia ikat rambut dan segala macam ya teman-teman. Maklumlah anak TK itu semuanya masih serba emaknya ya teman-teman. Dan ini saya mau beres-beresin dapur-dapur yang tadi sisa bikin sarapan. Kita beresin dulu semua sampah-sampahnya ya teman-teman. Baru habis itu kita lap-lap semua meja-meja ini. Dan ini sekalian mau saya beresin juga makanan-makanan sisa kemarin yang belum sempat saya beresin ya teman-teman, belum sempat saya buang. Kemudian tinggal sekarang kita lap-lap meja-meja kompornya. Di sini siapa ya teman-teman kalau sebelum masak itu harus beres-beres dulu. Karena menurut saya kalau semuanya sudah rapi, semuanya sudah bersih dan masak pun nanti jadi semangat. Iya kan teman-teman? Kalau dapur itu masih berantakan, masak pun jadi malas. Dan tapi kalau sudah bersih seperti ini, masak pun nanti jadi semangat dan lebih praktis, lebih cepat gitu rasanya ya teman-teman. Dan beginilah kira-kira penampakan dapur mini saya ya teman-teman. Ya beginilah rumah di perumahan ini. Dapurnya itu nggak terlalu besar, tapi sudah cukup lah, alhamdulillah ya teman-teman. Sudah diberi fasilitas seperti ini, sudah sangat saya syukuri ya teman-teman. Dan sekarang kita mau beres-beresin di bagian lantainya ya teman-teman. Tinggal kita sapu-sapu aja sih sebenarnya ini, karena sudah saya beresin juga. Lanjut ya teman-teman, masih kita bersih-bersihkan dulu ini semuanya. Dan galon-galonnya ini mau saya tata-tata dulu, mau saya susun-susun dulu ya teman-teman, biar lebih makin kelihatan rapi, biar enak dipandang mata. Jangan di skip ya teman-teman, please. Jangan lupa juga subscribe. Terima kasih ya. Dan ini saya mau ngeluarin dulu pakaian yang sudah saya keringkan tadi. Kita masukin aja dulu ke dalam keranjang sebelum nanti mau kita jemur di luar ya teman-teman. Habis itu tadi kan baru separuh yang kita keringkan ya teman-teman, karena kalau mau bikin satu kali pengeringan itu tempat pengeringannya tidak muat. Dan ini mau saya lanjutkan lagi untuk mengeringkan cucian saya sebagian ya teman-teman. Nah, kita taruh aja dulu di sini sambil menunggu sebagiannya kering. Saya mau lanjut cuci piring dulu ya teman-teman. Di sini nggak ada keran ya teman-teman, jadi untuk mengambil airnya ya masih mendayung seperti ini, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini penampakan piring kotor saya, ini benar-benar sudah menumpuk. Padahal ini dari tadi malam ya teman-teman, karena sorenya saya sudah nyuci juga. Saya itu nggak tahu setiap masak itu banyak sekali piring atau semuanya itu bisa kotor dibuat saya ya teman-teman. Karena semuanya waktu saya masak itu saya banyak menggunakan tempat seperti mau bikin apa, untuk sayur, untuk cabai, untuk apa, semua itu saya gunakan piring-piring ini ya teman-teman. Jadi cuciannya pun makin banyak dan makin menumpuk ya. Seperti inilah gawe-gawe mak-mak ya teman-teman. Kerempongan saya sambil mencuci piring, dan itu adek di belakang kejang-kejang, dia nangis-nangis mau ikut saya ya teman-teman. Kemudian saya bilang sama Pak suami, itu anak tolong didiamkan, karena dia itu pantang sekali melihat saya jauh dari dia ya teman-teman. Dia maunya saya itu nempel-nempel terus sama dia, nggak tahu kenapa, apa karena dia itu anak laki-laki teman-teman. Karena katanya kalau anak laki-laki itu dekatnya sama emaknya ya teman-teman. Saya nggak tahu itu mitos atau fakta, tapi yang jelas memang yang saya tahu itu si adek benar-benar nggak bisa jauh dari saya. Makanya kalau misalnya agak jauh dari saya itu bapaknya harus standby, kalau nggak ya ngamuk. Seperti itulah teman-teman. Ada nggak yang sama pengalamannya seperti saya?
Dan ini saya mau lanjut cuci-cuci piring lagi ya teman-teman. Kita mau bersihkan semuanya ya teman-teman. Di sini airnya itu hidupnya hanya setengah jam per hari ya teman-teman. Jadi kalau mau nyuci mau apa ya seperti ini hanya mendayung. Untungnya kolam belakang ini lumayan besar ya teman-teman. Jadi lumayanlah stok air kami di sini. Di sini kolam belakang ini fungsinya cuma untuk saya cuci piring dan cuci baju ya teman-teman. Untuk mandi dan segala macam itu di kamar mandi. Ada juga kolam kecilnya. Dan ini tinggal kita bersihin wajan-wajannya aja lagi ya teman-teman. Habis itu selesai. Siap semua, sekarang tinggal kita bersih-bersihkan lantainya aja ya teman-teman. Ini saya masih menggunakan Sunlight aja karena kebetulan sabun lantainya habis. Jadi gunakan aja yang ada ya teman-teman, yang penting bersih. Tinggal kita siram-siram aja seperti ini ya teman-teman, sapu-sapu biar dia kering. Dan ini sudah bersih ya teman-teman, tapi lantainya memang warnanya seperti ini. Setelah saya cuci piring dan saya sudah bersihkan lantai dan ini cucian juga sudah kering, mau kita ambil ya teman-teman, masukkan ke keranjang, kemudian mau kita jemur di luar ya teman-teman. Nah, disinilah saya biasanya menjemur pakaian ya teman-teman, tepatnya di belakang rumah. Ini cuaca agak mendung sih teman-teman, tapi masih ada cahaya-cahaya matahari. Tapi mudah-mudahan juga hari ini panas dan semua cucian ini bisa kering ya teman-teman. Karena kalau menurut saya, kalau cucian itu tidak kering sehari, itu baunya tidak enak, bau pewanginya itu sudah hilang. Kalau sampai cucian itu keringnya 2 hari, tapi biasanya panas-panas sedikit, itu sudah kering kok 1-2 jam ya teman-teman. Karena kan tadi sudah kita keringkan juga lewat mesin cucinya. Jangan di skip ya teman-teman nontonnya, dan jangan lupa juga subscribe ya teman-teman. Dan kalau kalian suka, kalian like, komen, dan share. Semoga kalian juga mendapatkan pahala karena sudah subscribe saya, sudah ngebantu saya sejauh ini. Terima kasih ya teman-teman. Maaf ya kalau suaranya masih sangat terbata-bata dan masih terkesan sangat mikir, karena ya bagi pemula seperti saya ini sudah alhamdulillah ya teman-teman, karena saya sudah berlatih untuk belajar lebih bagus lagi untuk bikin videonya. Ya mungkin sejalan berkembangnya waktu, sejauh berjalannya waktu maksud saya teman-teman, saya pun bakal makin terlatih untuk cara ngomongnya atau cara ngedit videonya ya teman-teman. Jangan dibully ya teman-teman. Maklumlah ini emak-emak mau usaha untuk ngebantu suami, mana tahu ada jalannya ya teman-teman, mana tahu ada rezekinya di sini ya teman-teman. Dan itulah butuhnya saya untuk bantuan subscribe dari kalian. Saya juga kadang nggak tahu mau ngomong apa lagi di video-video saya ya teman-teman, tapi yang jelas di sini saya coba untuk ngomong aja biar kalian itu nggak bosan setiap nonton video saya itu banyak diamnya atau banyak humnya. Beginilah kesibukan mak-mak
di rumah ya teman-teman. Jangan dibilang kalau ibu-ibu rumah tangga itu pengangguran aja di rumah, karena sesungguhnya kerjaan di rumah itu dari buka mata sampai nutup mata itu ada aja ya kan teman-teman, nggak selesai. Dan ini lanjut ke bagian dalam. Ini ada adik yang lagi nonton, kita biarin aja mumpung dia tidak rewel. Dan ini penampakan rumah saya yang masih sangat-sangat berantakan. Dan ini kamar kami ya teman-teman. Ini agak gelap, kita hidupkan dulu lampunya, kemudian mau saya bersihkan ya teman-teman. Kamar ini tidak terlalu besar, kami semua masih tidur di dalam sini ya teman-teman, karena kakak Almira pun juga masih di dalam kamar ini. Kebetulan suami itu kerjanya 2 shift ya teman-teman, kadang masuk siang, kadang masuk malam. Jadi kalau untuk dipisah kamarnya itu Kak Mira nggak mau teman-teman, dan saya pun juga ngerasa sepi kalau bapaknya lagi masuk malam. Jadi kami tidurnya masih di sini semua ya teman-teman. Di sini cuman ada 2 kasur inilah teman-teman, itu pun sudah kelihatan penuh ya, ditambah lagi dengan 2 lemari. Lanjut kita kipas-kipas dulu ya teman-teman biar bersih kasurnya. Kemudian ini saya mau lipatin juga dulu selimut-selimutnya ya teman-teman. Beginilah penampakan kamar kami ya teman-teman, minimalis tapi sudah cukup, alhamdulillah ya teman-teman. Sudah cukuplah buat kami. Dan ini sudah lumayan rapi ya teman-teman, sudah bersih, sudah saya beresin semua. Yang terakhir tinggal kita lanjut di bagian ruang depan atau di ruang TV ya teman-teman. Ini ruang TV sekaligus ruang keluarga, sekaligus ruang tamu, semuanya di sini ya teman-teman. Bahkan makan pun kami di ruangan ini, karena ya rumah ini kecil, cuman ada 2 kamar, ruang TV, dapur, kamar mandi, dan dapur belakangnya pun itu kami tambah bikin sendiri ya teman-teman. Karena rumah ini fasilitasnya hanya seperti ini, tidak terlalu besar, tapi ya sudah patut kita syukuri. Sudah dikasih rumah gratis aja, sudah dikasih air gratis juga, sudah alhamdulillah ya teman-teman. Kita nggak perlu ngontrak atau apalah, karena saya belum punya uang untuk bikin rumah ya teman-teman. Makanya bantu subscribe dan like ya teman-teman, agar channel ini makin berkembang dan makin membuahkan hasil ya teman-teman. Dan ini saya mau lanjut beresin semua barang-barang yang ada di lantai ini. Kemudian saya juga mau beresin yang di bagian TV ya teman-teman. Ini sudah berdebu karena maklum rumah kami ini di bagian depan dan langsung berhadapan dengan jalan. Kalau misalnya hari itu musimnya penghujan, jalan di depan itu bakalan becek. Dan tapi kalau sekarang seperti ini sudah berapa hari tidak hujan, itu jalannya itu penuh dengan debu, apalagi di depan rumah kami itu langsung jalan lintas mobil ya teman-teman. Nah ini lanjut kita beres-beresin aja, kita tata-tata semuanya ya teman-teman. Kita tata-tata mana yang perlu bisa ditata dan mana yang perlu dibersihin ya tinggal kita lap-lap ya teman-teman. Dan ini bagian TV-nya juga sudah bersih, semuanya sudah saya beresin, tinggal kita sapu aja ya teman-teman. Ini bagian terakhir ya teman-teman, habis ini kita selesai ya, kita beresinnya. Beginilah kegiatan saya sehari-hari ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga, semuanya saya patut syukuri aja. Walaupun kerjaan ini rasanya tidak pernah kelar ya teman-teman, tidak pernah selesai. Setiap hari ada aja yang perlu kita beresin, ada aja yang perlu kita bersihin ya teman-teman. Walaupun nggak kerja di luar, ini juga sudah capek kok teman-teman beresin. Dan apalagi ada 2 kurcil-kurcil saya ya teman-teman yang super duper aktif. Tapi ya alhamdulillah ada mereka, kehidupan itu rasanya lengkap ya teman-teman. Dan beginilah hasilnya ya teman-teman. Ini sudah bersih semua ya teman-teman. Halaman pun sudah saya sapu semua.
Nggak tahu ini videonya sekaligus home tour atau gimana, yang jelas saya cuma mau lihatkan beginilah penampakan dalam rumah di sini ya teman-teman. Kita tutup dulu pintunya. Dan ini jangan salah fokus, ini ada tempat sepatu yang digantung, karena kalau nggak digantung itu bakal dirusak adek. Dan ini ada foto prewedding kita dulu ya teman-teman, waktu zaman masih kurus. Dan ini foto keluarga saya. Inilah ruangan TV-nya ya teman-teman, tidak begitu besar tapi cukuplah, alhamdulillah. Ini dia kamar yang kita beresin tadi. Nah, lumayan rapi ya teman-teman. Sekarang saya mau tunjukkan di bagian belakangnya lagi. Alhamdulillah sampai seperti ini aja sudah saya syukuri teman-teman, sudah bersih semua. Habis ini saya tinggal tunggu kakak Almira pulang sekolah, dan habis itu tinggal masak aja ya teman-teman. Nanti kita lanjutnya di part 2 ya, saat saya memasak hasil panen tadi. Dan ini bagian belakangnya ya teman-teman, ini cucian yang sudah kita jemur tadi. Dan inilah dia kebun mini saya ya teman-teman. Nah, sudah bersih juga ya. Sekarang ini saya sudah di dalam rumah ya teman-teman. Dan ini kakak Almira sudah pulang sekolah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Semoga terhibur dan jangan lupa juga like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.